Halo, selamat sore sahabat pendaki. Selamat sore. Hari ini saya ingin bertanya pada teman-teman seputar pengalaman pendakian di gunung serta kegiatan-kegiatan petualangan. Seperti apa kira-kira jawaban dari teman-teman terkait pertanyaan-pertanyaan saya. Teman-teman kita kebetulan tadi habis mendaki dan saat ini sedang istirahat. Adapun pertanyaan saya kepada Bapak Ketua sekarang. Belum Bapak. Oh, belum Bapak. Ya Pak Ketua. Kenapa memilih hobi untuk mendaki ke gunung? Sebenarnya pertama sih saya juga nggak tahu kenapa saya senang sama gunung. Tapi setelah saya jalani, setelah saya beberapa gunung di Bali atau pernah juga di Jawa saya daki, tapi menemukan kenikmatan di sana. Dan mungkin saya sudah kecanduan sama gunung. Cie, mantap. Selanjutnya yang kedua, kenapa Pak Ketua tidak memilih berlibur di tempat-tempat yang modern atau di mall, tempat-tempat objek wisata yang sudah tertata, di villa begitu misalnya? Karena kenikmatan kopi di atas gunung itu beda sekali rasanya, ngangenin. Nah, selanjutnya pertanyaan yang sama juga, dua pertanyaan yang sama pada abang ganteng kita, Abang Agus Halo. Atta. Yang pertama, kenapa kok mendaki gitu ya? Ya. Milih hobi mendaki. Alasan saya sangat simpel. Karena saya ingin merasakan udara yang segar tanpa polusi yang hanya ada di gunung. Ya. Terus yang kedua, Yang kedua, mengapa tidak Ya. memilih yang berlibur di objek-objek wisata yang modern seperti mall, villa, atau di tempat-tempat wisata yang sudah tertata? karena saya rasa bau wisata yang seperti yang tadi dibilang sudah sangat biasa bagi semua orang. Lain dengan halnya dengan bau-bau hutan di gunung, cuma hanya bisa dinikmati oleh seberapa orang. Berarti rasa-rasa gunung itu rasanya spesial gitu ya? Sangat mantap, spesial. Penuh perjuangan. Oke, ya itu alasan teman-teman. Nah sekarang adik kita, Boy. boy, set boy. Jawaban pertama, Iya. kenapa naik gunung? Supaya kita bisa menikmati indahnya alam yang ada di gunung. Rasanya sangat berbeda itu ketika ada di puncak. Untuk jawaban kedua, mengapa tidak memilih hiburan yang modern? Iya. Karena ingin menenangkan diri dari kehidupan hiruk pikuk di kota agar bisa menenangkan diri. Nah, itulah mengapa alasan saya suka naik. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi satu. Pernah menyesal mendaki, nyampe di puncak capek, terus nyampe di bawah lagi semuanya sakit, badan sakit, pernah menyesal? Untuk kesan-kesan pertama sih pernah. Kesan-kesan pertama pernah. Ya. Waktu pertama kali naik gunung. Perasaan ketika nyampe, waduh berat juga ya. Saat sampai di puncak dan harus balik lagi. Wah, berat sekali rasanya. Tapi ketika sudah selesai dan sampai di rumah, tiba-tiba perasaan ini ingin sekali juga. Ingin lagi menaik gunung. Kangen ya? Mendaki ya. Ya, wih mantap. Mantap. Terus Pak Ketua, bagaimana? Memang sih naik gunung itu capek, butuh perjuangan. Mungkin dibilang sih olahraga ekstrim kayak gitu. Tapi disitulah kenikmatannya. Karena dia memang di nanjak itu capek, tapi setelah di atas itulah kenikmatannya. Apalagi udah disediain kopi lagi, wah mantap.
Ini Iya. kenikmatannya. Ya. Terus abang ganteng. Pernah menyesal naik ke gunung? Iya. Rasa menyesal itu pasti pernah ada. Seperti kita mencintai seseorang pasti pernah merasakan menyesal ya. Tapi rasa menyesal tersebut bisa dibayar ketika kita sampai di puncak. Dan rasanya sampai di puncak itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rupanya abang ganteng ini romantis sekali. Semua dituangkan ke dalam hal-hal yang puitis. Ya, intinya ini teman-teman kita ini petualang sejati. Haji jadi. Kameranya berbeda. Terkait jawaban saya mungkin sama dengan teman-teman pendaki yang tadi, teman-teman petualang. Pertama, kenapa memilih hobi sebagai petualang atau mendaki di gunung? Yang jelas di gunung itu suasananya berbeda sekali. Kita dekat dengan alam, udaranya sejuk, terus suasananya betul-betul adem. Sedangkan pertanyaan yang kedua, kenapa tidak milih tempat modern atau objek wisata yang sudah tertata dengan baik? Jawaban saya sederhana. Kita petualang di gunung, pertama itu adalah hobi yang sangat murah sekali. Walaupun peralatan-peralatannya yang kita pakai adalah peralatan-peralatan yang mahal-mahal semua. Kita mendaki ke gunung, dibandingkan kita di tempat-tempat objek wisata yang modern, tiketnya sudah mahal, terus suasana hiruk pikuknya monoton, itu saja. Sedangkan di gunung kalau kita pas ada kabut menerpa muka kita, terus keringatnya juga langsung dingin, suasana sekitar pegunungan tersebut, apalagi ada anginnya sepoi-sepoi yang menerpa pohon cemara, aduh luar biasa, begitu adem di hati. Seakan-akan hutang yang begitu banyak terlupakan semua, beban persoalan yang begitu banyak terlupakan semua. Nah, itu jawaban saya terkait dua pertanyaan yang tadi.